Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada 3 ya. Yang pertama kita akan mengenal bilangan, yaitu bilangan bulat, dan nanti akan saya tambah dengan macam-macam bilangan yang lain. Oke, yang pertama bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu namanya juga bilangan asli. Jadi bilangan bulat positif itu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya ada juga bilangan bulat negatif. Di mana bilangan bulat negatif itu letaknya di sebelah kiri angka 0. Ya, ini adalah namanya garis bilangan. Bilangan bulat negatif itu dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Lalu ada juga bilangan bulat 0. Atau bilangan 0 ini merupakan bukan bilangan positif, bukan juga bilangan negatif. Ya, jadi bilangan bulat ada 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Oke, pada garis bilangan ini bisa kalian perhatikan. Nah, selanjutnya ada juga bilangan cacah, gitu ya. Tadi bilangan bulat sudah selesai, tadi kita sudah ketemu ada juga bilangan asli. Nah, kita sekarang juga mengenal bilangan cacah. Jadi tolong dibedakan ya. Bilangan asli tadi mulai dari 1. Sedangkan bilangan cacah mulainya dari 0. Ya, jadi bilangan cacah itu adalah bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga tak terhingga. Oke, ada juga bilangan prima. Oke, bilangan prima, perhatikan pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Sekali lagi, bilangan prima yang hanya punya 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang hanya punya 2 faktor atau bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Ya, contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, ada juga misalnya 17, 19, 23, dan seterusnya itu ya. Jadi mereka ini, bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor. Ya, faktornya adalah 1 dan dirinya sendiri. Jadi angka yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri itu disebut bilangan prima. Sehingga 1 bukan bilangan prima. Ya, sekali lagi 1 bukan bilangan prima. Kenapa? 1 itu faktornya hanya 1. Ya, sedangkan bilangan prima tadi faktornya 2. Nah, selanjutnya ada juga bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1, tapi bukan bilangan prima. Ya, tadi kan kita sudah mengenal bilangan prima. Sekarang untuk bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1, tapi bukan bilangan prima. Ya, ada 4, ada 6, ada 8, ada 9 gitu ya. 10, 11 bukan komposit. Kenapa? 11 adalah bilangan prima. Gitu ya. Jadi bilangan komposit itu adalah bilangan yang lebih dari 1. Yang namanya lebih dari 1 itu berarti satunya tidak ikut. Gitu ya. Lebih dari 1 itu satunya itu tidak termasuk gitu ya. Lebih dari 1 itu 2, dan 2 bilangan prima, sehingga 2 bukan komposit, 3 juga bukan komposit, makanya mulainya dari 4. Gitu ya. Jadi bilangan komposit itu selain bilangan prima, tapi yang lebih dari 1. Sehingga 1 juga bukan bilangan komposit. Oke, selanjutnya kita akan pertama di bilangan bulat ini kita akan membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelumnya ada beberapa simbol yang perlu kalian ketahui. Pertama, simbol ini ya, menyatakan lebih besar dari. Selanjutnya kalau ada garisnya di bawah gitu ya, ada tanda seperti ini ya, tandanya ada garisnya di bawah itu menyatakan lebih besar atau sama dengan. Gitu ya, lebih besar atau sama dengan. Nah, kalau sini berkebalikannya ya, kalau tadi yang atas ini adalah lebih besar, yang sekarang yang bawah itu lebih kecil dari atau kurang dari. Ya.
Sama halnya ketika bawahnya ini ada tanda sama dengannya. Berarti kalau yang seperti ini menyatakan lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini tanda sama dengan. Gitu ya. Ini adalah simbol-simbol yang akan kita gunakan. Oke, di video ini nanti kalian akan menemukan beberapa quote. Ya, harapannya kalian tidak hanya belajar ilmunya saja, tidak hanya belajar materinya saja, tapi juga ada petuah-petuah dari orang-orang yang sekarang sudah berhasil, gimana mereka memberikan semangat, memberikan spirit buat generasi muda supaya kita meskipun masih muda tetap semangat dalam belajar. Ini seperti pesannya Pak Dahlan Iskan ini ya. Dulu pernah menjadi menteri beliau ya. Setiap orang punya jatah gagal. Habiskanlah jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Oke, kita lanjut saja. Nanti selanjutnya akan ada quote-quote yang lain. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kalian renungkan sendiri. Oke, tadi terakhir kita belajar tentang simbol. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Ya, contoh pertama. Nah, misalnya ada 8 dan 2. Berarti tandanya seperti apa tadi? Apakah tandanya 8 itu lebih dari 2 atau 8 kurang dari 2? Ya, cukup gampang ya. 8 adalah lebih dari 2. Selanjutnya, negatif 10 atau min 10 itu lebih dari atau kurang dari 6. Nah, kita masukkan tanda seperti ini. Nah, dia lebih dari atau kurang dari. Ya. Apakah ini lebih dari? Kalau kurang dari tinggal dibalik. Ya, kira-kira yang lebih dari atau yang kurang dari. Ya, kalau ada negatif, ya, yang satu positif itu pasti kurang dari atau lebih kecil dari. Ya, kenapa? Karena yang kiri itu negatif. Berapapun nilai negatif pasti lebih kecil daripada yang positif. Gitu ya. Jadi min 10, negatif 10 ini lebih kecil atau kurang dari 6. Bisa ya, bisa menggunakan simbolnya ini ya. Kapan kita gunakan lebih dari, kapan kita gunakan kurang dari ya. Kita lihat aja ini. Ya, sebelah kirinya min 10 itu kurang dari atau lebih kecil dari 6. Ya, kalau kalau yang satu min, yang sebelah kanannya positif pasti lebih kecil. Ya. Nah, tadi ya, jadi yang negatif itu mau angkanya besar, dia pasti nilainya lebih kecil dibandingkan yang positif. Jadi yang positif ini berapapun angkanya pasti lebih besar daripada yang negatif. Sehingga nomor 3 adalah lebih dari ya 25 lebih besar dari negatif 370. Nah, bagaimana ketika ribuan? Nah, ini hati-hati ya, sama seperti nomor 1 sebenarnya. Hanya kalian perlu hati-hati. Di sini sama-sama 12.000 ya, tapi di sini ada 345, yang satu 145. Sehingga yang kiri ini lebih besar dari yang kanan gitu ya. Makanya tandanya ini lebih besar. Jadi yang perhatikan yang sebelah kirinya ini ya. 12.345 lebih besar daripada 12.145. Nah, bagaimana jika kedua-duanya negatif atau minus gitu ya. Yang satu min 25.000 sekian ya 978 ini, yang satunya min 23.000. Nah, kalau yang atas tadi, kalau nilainya positif ya, tidak ada tanda minnya ini, nah yang nomor 4, tadi lihat aja yang besar mana. Ketika yang kiri lebih besar, berarti nanti tinggal dikasih tanda yang lebih besar. Nah, jika yang ini, yang nomor 5 ini, ada tandanya negatif, kalian lihat ini. Kalau yang sebelah kiri ini angkanya itu, ya ini kan 25.000. Yang ini 23.000. Ya, 25.000 itu kan sebenarnya lebih besar. Kalau tidak ada negatifnya ya, sekali lagi, kalau tidak ada negatifnya, 25.978 itu lebih besar daripada 23.978. Seharusnya lebih besar kalau tidak ada negatifnya. Kalau ada negatif atau ada tanda minusnya, itu berarti dia bernilai kebalikannya. Gitu ya, bernilai kurang dari atau lebih kecil dari.
Itu ya. Nah, ini nanti ada latihannya. Silahkan kalian belajar sendiri nanti ya. Ini bisa kalian kerjakan. Nah, nomor 1, min 1 dan 0. Ini yang titik-titik ini, titik-titik 4 ini silahkan kalian isi ya dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Gitu ya. Oke, untuk yang materi pertama seperti itu. Nanti silahkan kalian kerjakan sendiri. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita belajar tentang operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada beberapa sifat yang kalian harus tahu. Mungkin di buku lain atau di penjelasan di yang lainnya ada sifat-sifat operasi bilangan bulat itu ada juga sifat tertutup. Ya, sifat tertutup itu artinya apabila penjumlahan itu dilakukan 2 bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat juga, itu namanya tertutup. Nah, di sini saya menjelaskan yang tidak di sini yang saya jelaskan adalah yang kita hitung-hitungannya, gitu ya. Jadi sifatnya di sini ada komutatif. Jadi yang dihitung. Kalau tertutup itu kan bilangan bulat, jika ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Nah, sehingga penjumlahan mempunyai sifat tertutup. Pengurangan juga gitu. Ada bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat atau tertutup. Perkalian juga memiliki sifat tertutup ya, tapi di layar ini untuk tertutup memang tidak ada. Karena yang kita bahas adalah kita nanti hitung-hitungannya gitu ya. Tapi kalian juga perlu tahu gitu ya, makanya di sini saya jelaskan, saya sampaikan melalui lisan gitu. Nah, perkalian juga memiliki sifat tertutup. Jadi ada bilangan bulat yang dikalikan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, pembagian itu tidak memiliki sifat tertutup. Kenapa? Karena bilangan bulat dibagi bilangan bulat belum tentu menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, itu hanya itu namanya sifat tertutup gitu ya. Jadi hanya bilangan-bilangan tertentu pembagian yang dibagi oleh bilangan bulat ya, bilangan bulat yang dibagi bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, nah, itu tidak semua seperti itu. Sehingga pembagian tidak memiliki sifat tertutup. Oke. Selanjutnya ada sifat komutatif. Ya, sifat komutatif ini memiliki ada pada penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau ada penjumlahan A tambah B dengan B tambah A akan bersifat sama atau menghasilkan jawaban yang sama. Perkalian juga seperti itu. A kali B akan sama dengan B kali A. Nah, hanya penjumlahan dan perkalian. Loh, kok pengurangan dan pembagian tidak? Bayangkan seandainya pengurangan. Ya, ada misalnya 6 dikurangi 2 itu berbeda dengan 2 dikurangi 6. Ya, 6 dikurangi 2 itu 4, sedangkan 2 dikurangi 6 itu negatif 4, sehingga berbeda. Ya, makanya komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ada juga namanya sifat asosiatif. Asosiatif ini apabila ada 3 bilangan bulat, ya ini penjumlahan dan perkalian juga ini. Ya, ada penjumlahan 3 bilangan bulat, ada perkalian 3 bilangan bulat. Apabila yang dikerjakan itu yang depan dulu, ya, maupun yang dikerjakan yang belakang dulu memiliki sifat yang sama. Nah, selanjutnya bingung, nanti akan ada contohnya kalau bingung. Nah, selanjutnya ada sifat distributif. Distributif ini campuran antara penjumlahan dan perkalian maupun pengurangan dan perkalian. Ya, bentuknya seperti ini, ya. Sehingga ini nanti kita contohnya. Nah, sebelumnya kita perhatikan di sini untuk yang distributif ya, jika ada A kali B tambah C menghasilkan seperti ini. Ini artinya apa? Ini artinya jika A kali B ya, ini A kali B sama ditambah dengan B kali C. Gitu ya. Jadi ini ya. Di penjabarannya, penghitungan cara lain. Kalau pengurangannya gitu, A kali B tambah C bisa menjadi seperti ini dari mana? Dari ini. A kali B ya dikurangi. Ya, kenapa dikurangi? Ya karena ini pengurangan. Kalau atas ini penjumlahan, ya ini penjumlahan gitu ya. Dikurangi sama dari atas A kali C gitu ya. Nah, ini namanya distributif.
Oke, tahu ya sekarang untuk distributif. Nah, selanjutnya, sekarang sifat komutatif. Contohnya seperti ini. Ya, penjumlahan 2 ditambah 5 akan menghasilkan sama dengan 5 ditambah 2. Ya, sama-sama mau 2 ditambah 5 atau dibalik 5 tambah 2 itu hasilnya akan sama-sama dengan 7. Perkalian juga memiliki sifat komutatif. Ya, 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Ya, dibolak-balik itu akan menghasilkan 6. Ya, sama. Nah, asosiatif sekarang. Asosiatif itu ada penjumlahan dan perkalian juga. Penjumlahan ini, apabila ada 3 bilangan bulat, mau dihitung yang sebelah kiri, mau dihitung yang sebelah kanan, ya, ataupun mau dihitung yang sebelah kiri akan sama hasilnya, ya, akan sama hasilnya. Oke, ya ini tadi ada sedikit kesalahan ya. Jadi apabila ada 2 tambah 3 tambah 4, mau dihitung yang belakang dulu ya, 3 ditambah 4 dulu, baru ditambah 2. Atau mau dihitung dari depan, 2 tambah 3 baru ditambahkan 4, hasilnya akan sama. Itu namanya sifat asosiatif ya. Nih misalnya 2 ditambah, ini 3 tambah 4 ya, yang dikerjakan dulu. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2, 9. Atau mau dihitung dari depan, 2 ditambah 3 itu 5. Ya, 5 ditambah 4, 9. Sehingga mau dihitung belakang dulu, mau dihitung dari depan dulu untuk penjumlahan bersifat asosiatif. Hasilnya sama-sama 9. Begitu juga dengan perkalian. 2 dikali 3 kali 4, mau dihitung yang belakang dulu, mau dihitung dari depan dulu, hasilnya akan sama. Contohnya ini, 3 dikali 4 itu 12. Ketika dikali 2 jadi 24. 2 dikali 3 itu 6. 6 dikali 4, 12. Jadi yang kiri ini 24, yang kanan juga 24. Jadi hasilnya sama. Tetapi jika untuk pengurangan dan pembagian itu tidak bersifat asosiatif. Selanjutnya untuk distributif ini tadi ya, yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ini ya. Jika ada A kali B tambah C. Contohnya ini, 5 dikali 6 tambah 7. Ya, mau dihitung langsung ini, 6 ditambah 7 itu 13 dikali 5 juga boleh. Ya, hasilnya akan sama ketika ini, 5 dikali 6 ya ditambah 5 dikali 7. Nah, jadi loncat atau ada yang bilang ini air mancur atau apa itu ya. Istilahnya mungkin berbeda-beda itu ya. Jadi ini 5 kali 6 ini 5 kali 6 tadi yang pertama, terus 5 kali 7 nih 5 kali 6 30 ditambah 5 kali 7 35. 30 ditambah 35 hasilnya 65. Nah, atau kalian tadi mau mengerjakan dari sini dulu, 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 itu 13, baru 5 dikali 13. Hasilnya sama, yaitu 65. Itu ya, itu namanya sifat distributif. Begitu juga untuk pengurangannya, ya sama ini. Ya, ada 5 dikali 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 dulu, hasilnya 1 dikalikan 5. Ya, 1 kali 5 jawabannya 5. Atau mau pakai dengan cara distributif. 5 dikali 4 ya ini dikurangi ini pengurangan ya, dikurangi 5 dikali 3. Ya ini. Nah, 5 dikali 4 itu 20 dikurangi 5 dikali 3 itu 15. 20 dikurangi 15 jawabannya 5. Ya, mau pakai cara yang ini dihitung langsung jadi 1 ini atau mau pakai di apa namanya dengan air mancur tadi atau distributif ini boleh gitu ya, hasilnya sama. Oke, itulah tadi anak-anak operasi bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang masuk contohnya. Oke, sekarang kita menghitungnya gitu ya, supaya kalian nanti bisa lancar juga. Ini perhatikan, ada 3 ditambah 4, itu yaitu berapa? 3 tambah 4, gampang ya ini ya, 3 tambah 4 itu
7. Oke, bisa. Saya yakin bisa ini. Nomor 2. Nah, ini kalau ada min 2 atau negatif 2 ditambah negatif 3. Sekarang gini, saya perhatikan ya, saya jelaskan. Ini saya ajari pakai cara atau kalimatnya dengan kata-kata hutang. Jadi kalau ada min ini, angka ini kok bernilai negatif atau angka ini bernilai min, berarti dia hutang. Ya, kalau nanti angkanya itu positif, berarti dia punya. Nah, itu akan memudahkan kalian. Contohnya nomor 2 ini. Negatif 2 ditambah negatif 3. Jadi utang 2, 3-nya apa ini? Negatif juga kan ya? Loh, Pak, tapi ini kan ada positifnya. Jadi kalau ada positif ketemu negatif, itu adalah negatif. Sehingga 2-nya ini bernilai negatif, 3-nya bernilai negatif. Jadi 2-nya ini utang, 3-nya utang. Jadi utang 2, utang 3. Sehingga utangnya tambah banyak. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan nomor 3. 8-nya positif, berarti punya. Punya 8, 6-nya utang. Punya 8, utang 6. Oh, punya 8, utangnya 6. Berarti masih punya apa masih hutang itu nanti jawabannya. Itu yang harus kalian tentukan dulu. Iya, punya 8, hutangnya 6. Sehingga hasilnya pasti hutang. Ya, hutang berapa? Iya, astagfirullah, maaf, adalah punya 8, hutang 6. Jawabannya pasti punya. Ya, punya 8, hutangnya 6 gitu ya. Jadi jawabannya adalah punya. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah punya. Jadi masih sisa gitu ya, sisa 2. Selanjutnya nomor 4. Hutang 10 ya, punya 7. Punya hutang 10, hutang 10, punya 7. Sehingga jawabannya ini pasti hutang karena lebih besar yang hutang. Hutangnya 10, punyanya 7 tok. Nah, berarti jawabannya ini pasti hutang. Hutang berapa? Hutang 3. Ya. Nah, sekarang perhatikan kalau ada tanda seperti ini. Kalau ada negatif ketemu negatif, ada min ketemu min, itu akan menjadi plus, akan menjadi positif ya. 4-nya ini akan berubah jadi positif gitu ya. 5 di 5-nya ini punya ya, digabungkan dengan 4-nya ini. 4-nya utang ini atau min sama min ya, dia tidak jadi utang. Jadi 4-nya ini juga punya. Jadi punya 5, punya 4. Enggak ada utang nih, punya 5, punya 4. Ya, otomatis jawabannya juga positif. Ya. Nah, sekarang nomor 6. Nih, 12-nya utang. 13-nya ada min sama min. Jadinya plus, jadinya positif. Jadi 13-nya ini bernilai positif. 13-nya ini punya. Hutangnya 12, punyanya 13. Lebih besar yang punya ya, yang lebih besar yang positif, maka jawabannya positif. Ya, 13-nya positif, utangnya 12. Punya 13, utang 12. Berarti masih sisa 1. Nah, bagaimana kalau ada 3? Kalau ada 3, kalian bisa kerjakan dua-dua dulu. Ada 10, utang 2. Ada 10, utang 2. Berarti masih punya 8. Ya, awalnya ada 10 atau punya 10, utangnya 2. Berarti punya 10, utang 2. Berarti masih punya 8. 8 ditambah 6, tinggal dihitung biasa aja. 8 tambah 6 adalah 14. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Coba tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ini. Nah, 1-nya hutang. 2-nya hutang. 3-nya hutang. Ingat-ingat ya, kalau ada tanda ini berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, ya, atau yang satu nanti negatif, yang satu positif, pokoknya ada 2 tanda berbeda, ini berubah, ini menjadi negatif, menjadi min gitu ya. Nah, jadi 1-nya utang, 2-nya utang, 3-nya utang, utang semua ya, tinggal utangnya ini, utang 1, utang 2, utang 3, sehingga utangnya jadi tambah besar, tambah banyak, yaitu utang 6. Nah, ini ada min, ada negatif, jadinya apa? Jadinya positif.
Jadi 2-nya itu punya, 3-nya itu punya, hutangnya ini hanya 1. Hutangnya 1 punya berapa ini? Nah, ini kan punya semua ini, punya 5. Hutang 1 punyanya 5. Jadi 5, ya ini buat bayar ini hutangnya 1, berarti masih positif. Positif 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini 9 ada ini. Nah, ada tandanya kok berbeda, plus sama min, min sama plus itu akan jadi angkanya ini akan jadi negatif. Angkanya ini berubah, angkanya ini menjadi utang. Gitu ya. Nah, 9 punya 9, 6-nya ini utang. Nah, satunya ini perhatikan. Satunya ini loh Pak, ini min, beda ya. Jadi tanda ini punyanya sebelah kanannya angka. Ya, jadi tanda ini, mau tanda berapapun ini nggak ada hubungannya sama 1. Ya, sama halnya dengan ini tadi misalnya. Nah, nomor-nomor yang di atasnya tadi. Di 1 ini tandanya ya hanya ini, di setelah angka 6 ini. Setelah angka 6, ya itu miliknya angka selanjutnya. Sama halnya dengan ini. Setelah angka 9, nah ini tanda miliknya 6. Ya, di belakangnya angka itu tanda ini miliknya si angka itu. Nah, jadi di belakangnya 6. Jadi miliknya 1 ini hanya tanda di belakangnya 6, bukan di depannya 6. Sehingga satunya ini negatif. 9-nya punya, 6-nya hutang, 1-nya hutang. Ya. Jadi 9 ini udah buat bayar hutang 6. Berarti masih sisa 3. Buat bayar hutang lagi 1. Berarti sisa 2. Gitu ya. Oke, ini ada beberapa quotes lagi. Nah, jadi kalian meskipun di rumah, kalian harus punya kemampuan baru, kalian harus punya ilmu pengetahuan baru. Ini kalau yang sudah bekerja ya, punya keran penghasilan baru gitu ya. Ini bukan bukan waktu saatnya untuk kalian gitu ya. Waktu kalian sekarang adalah belajar yang baik, semangat dalam mengerjakan tugas, semangat dalam ikut pembelajaran jarak jauh, sehingga orang kalian senang, orang kalian bahagia, bekerjanya lebih keras gitu ya, sehingga membahagiakan orang tua itu Allah akan tambah bahagia sehingga ilmunya semakin berkah ya. Nah, selanjutnya ada latihan 2. Latihan 2 ini nanti silahkan kalian kerjakan sendiri, coba ya. Nanti bisa kalian buat latihan. Nah, selanjutnya operasi perkalian. Tadi kita sudah penjumlahan, sudah pengurangan. Sekarang kita masuk perkalian. Oke, contohnya perkalian ya. Untuk kalian harus sudah hafal perkalian antara 1 sampai 10. Ya, perkalian 1 sampai 10 itu wajib hafal ya, di luar kepala, atau kalau bingung ya nanti pakai jari gitu ya. Pakai jari gimana? Oke, next nanti akan saya buatkan video perkalian menggunakan jari ya. Oke, di sini masuk ke contoh 7 kali 6 positif sama positif, hasilnya positif. Ya, nomor 2, 7 kali min 6. Ya, 1 positif, 1 negatif. Berarti hasilnya negatif. Oke, jadi kalau ada bilangan itu salah satunya negatif, jawabannya pasti negatif. Gitu aja, angkanya tinggal dikalikan biasa. Gitu ya. Nah, kalau ada negatif sama negatif, berarti jawabannya positif, gitu ya. Jadi kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, jawabannya positif. Ya, sesuatu yang sama itu menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, kalau beda itu menghasilkan yang negatif. Seperti itu cara mengingat, gitu ya. Nah, ini jadi mau yang negatif belakang atau yang negatif depan, kalau bertemu dengan positif, jawabannya pasti negatif. Gitu ya. Nah, dari contoh 1 sampai 4 kalian bisa pelajari. Nah, bagaimana jika seperti ini? Ingat ya, yang dikurung dalam matematika itu yang dikurung dikerjakan lebih dulu. Ya, ada 10 dikali ini 2 dikurangi 3 berapa? Min 1. Ya, jadi 10 dikali min 1 min 10 gitu ya. Nah, ini ada latihannya juga, nanti silakan kalian kerjakan. Ya, ini kali ini perkalian 11. Bagaimana? Nanti akan saya coba buatkan
video perkalian cepat dengan cara 11 gitu ya. Nah, ini ada positif, ada negatif. Hasilnya gitu. Ini ada negatif sama negatif. Hasilnya dan seterusnya. Ini juga yang dikurung dikerjakan dulu. Nah, dikurangi yang dikurung gitu ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang perpangkatan. Pangkat ya, di dalam matematika ini ada namanya pangkat. Pangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan terhadap bilangan itu sendiri. Ya, saya ulang lagi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan terhadap bilangan itu sendiri. Contohnya ini misalnya ada A pangkat N. Jadi akan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Ya, jadi A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Kenapa? Karena perpangkatan adalah perkalian berulang. Ya, perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Tuh. Nah, contohnya ini misalnya ada A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A. Gitu ya. Jadi A-nya dikali sebanyak yang atas ini. Nah, sifat-sifat perpangkatan. Nah, ini kalau ada A kali B, ini mepet artinya ya, dipangkatkan oleh M, A sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Nah, kalau ada pembagian, nih, ya yang dikurung, M-nya di luar, itu sama aja. Tuh. Nah, apabila ada perkalian perpangkatan, A kali M dikali A pangkat M dikali A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M plus N. Nah, begitu juga dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, perkalian menjadikan penjumlahan, pembagian menjadikan pengurangan. Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi, itu jadinya perkalian. Jadi angka atau pangkatnya itu nanti dikalikan. Ya, nah kalau ada pangkat min, nah itu jadi seper. Ya, jadi 1/A pangkat M. Ya, kalau ada pangkat min, biar jadi positif, itu jadi 1/, jadi di bawah, jadi pecahan. Nah, nomor 2, kalau ada bilangan pangkat 0, berapapun bilangan itu, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, kalau ada 0, dipangkatkan berapapun hasilnya akan tetap 0. Ya, tapi kalau apabila ada 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi atau tidak bisa didefinisikan gitu ya. Bukan tidak terhingga ya, berbeda. Nah, contohnya ini, nomor 1 misalnya, min 3 pangkat 3. Ya, min 3 kali min 3 kali min 3 itu ya, min 3-nya sebanyak yang di atas ini. Ya, min 3 kali min 3, min kali min jadinya positif. 9. Ya, 9 positif dikalikan negatif. Nah, 9 kali 3 27, 9-nya positif, ya 3-nya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Itu ya. Jadi apabila ada pangkat negatif, apabila ada bilangan negatif, apabila ada bilangan negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya tetap negatif. Tadi prosesnya tadi ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi apabila ada bilangan negatif, pangkatnya positif, perhatikan ini. Ya. Nah, min 5 dipangkatkan 4. Min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5 sebanyak 4 kali sesuai pangkatnya. Nah, min 5 kali min 5 ya, ini kali ini itu dia jadi positif. Ya, jadi positif 25. Ya kan? Nah, min 5 dikali min 5 yang belakang hasilnya adalah positif. Nah, kalau positif dikalikan positif, makanya hasil akhirnya adalah positif. Itu ya. Min kali min positif. Min kali min positif. Nah, sehingga positif kali positif jawabannya positif. Tinggal dikalikan semua. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 625. Atau tadi 5 kali 5, 25.
5 kali 5, 25. 25 kali 25, 625. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ya, itu pakai sifat yang nomor 3 ini. Nah, ini ya, pakai sifat yang nomor 3. Nih. Ya, ada 2 pangkat dikali dengan 2 pangkat. Yang penting basisnya sama-sama 2. Nah, pangkatnya itu tinggal ditambah. Gitu ya. Kalau perkalian itu pangkatnya ditambahkan. Jadi 2 pangkat 3 tambah 5. 2 pangkat 8. Kalau mau dihitung juga boleh. Atau kalau misalnya hanya diminta untuk menghitung pangkatnya, ya udah hanya sampai sini saja. Nah, kalau mau dihitung 2 pangkat 8 ya boleh, yaitu 256. Atau perkalian. Nah, nomor 4 sama dengan yang sifat nomor 4 juga ini. Ya, pembagian 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 5. Jika pembagian, ya ini ya nomor 4 tadi ya, jika pembagian itu pangkatnya dikurangi. Sudah 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 5. Ya, pangkatnya yang dikurangi ya. Jadi basisnya angkanya ini tetap 9 dikurangi 5, yaitu 4. Jadi 3-nya ini selalu tetap basisnya. Bagaimana jika basisnya berbeda? Jika basisnya berbeda tidak bisa. Misalnya ada 2 pangkat 5, ya misalnya dikali dengan, nah ini saya coba cara-cara di sini. Misalnya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena basisnya itu berbeda. Basis itu apa? Basis itu ini loh. Nah, ini 2, yang belakang 3. Nah, sehingga tidak berlaku sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan itu hanya untuk yang basisnya sama. Ya, contohnya tadi A sama A. Pak A. Ini contoh aja. Ini itu 2 sama 2. Ya, basisnya sama. Ya, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 5. Ya, basisnya sama-sama 3, basisnya sama-sama 2 itu bisa. Tapi yang seperti ini ya, itu tidak bisa. Ini itu dia tidak bisa, tidak berlaku sifat perpangkatan. Oke, kita lanjut. Yuk. Nomor 5. Jadi kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi. Ya, seperti sifat nomor 5 juga. Ada min 2, pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, ada pangkatnya tinggal dikalikan. Gitu ya, 2 kali 3, 6. Ya, min 2-nya tetap, ya tinggal min 2 pangkat 6. Karena pangkatnya genap, sehingga jawabannya adalah positif. Seperti itu. Nah, selanjutnya sifat yang nomor 6. Gitu ya. Jadi ini contohnya sudah saya sesuaikan dengan sifat yang di atas. Gitu ya. Sifat nomor 6 seperti apa toh? Nah, ini contohnya ini. 2 pangkat min 3. Pangkat min itu bisa hilang pangkatnya, bisa berubah jadi positif ketika jadi ini di bawah. Nah, jadi pecahan dia jadi penyebut gitu ya. Jadi kalau ada 2 pangkat min 3 itu akan jadi 1/2 pangkat 3. Sama dengan, ya udah tinggal dihitung aja 2 pangkat 3. Nah, contohnya lagi, contoh yang nomor 6 ini. Contoh nomor 6 ini misalnya, nah, perhatikan. Misalnya ada 6 P pangkat 2. Itu jawabannya berapa? Ya, maaf, pangkat min. Nah, 6 P pangkat min 2. Itu kalau diminta untuk mengubah ke positif semua, ya, 6-nya ini dia ini 6 pangkat 1 sebenarnya. Sehingga yang pangkat negatif hanya P-nya saja. Sehingga 6-nya itu tetap, ya, ini angka 6 ya. Nah, P-nya karena negatif, biar positif P-nya ditaruh di bawah. Nah, ini P pangkat 2. Nah, itu ya. Jadi kalau ada 6 P pangkat 2, 6-nya tetap di atas. Ya, P pangkat 2-nya di bawah. Berbeda jika seperti ini misalnya ada 6, ada P. Nah, ini dikurung. Nah, pangkat min 2-nya itu di luar. Nah, ini menjadi seperti apa?
Ini karena pangkat di belakangnya itu min ya, pangkatnya min 2-nya itu di luar, ini berlaku sifat nomor 1. Nih. Jadi A kali B pangkat M, ya A-nya pangkat M, B-nya pangkat M. Ini juga gitu. Ya, jadi 6-nya pangkat min 2, B-nya pangkat min 2. Sama-sama min, ya semua tinggal ditaruh di bawah. Jadi 1/6 pangkat 2, P pangkat 2. Kalau kurungnya dihilangkan. Gitu ya. Jadi ini yang min 2-nya di luar kurung. Itu artinya 6 pangkat min 2, P pangkat min 2. Biar min-nya hilang, tanda negatifnya hilang, jadi dia pecahan. Ya, berbeda sama yang atas. Gitu ya, tahu bedanya ya. Nah, seandainya contoh lain misalnya saya punya X pangkat 5, maaf X pangkat min 5 dengan Y pangkat 3. Nah, ini kalau diubah jadi positif semua gimana ini? Yang di atas siapa, yang di bawah siapa? Yang di atas itu yang positif. Nah, di antara X sama Y yang positif siapa? Yang positif yang Y, berarti yang Y yang di atas. Y yang di atas, X-nya karena negatif, nah, X-nya jadi di bawah. Ingat, pangkatnya jangan kebalik ya. Ya, Y tadi positif itu Y pangkat 3, ya tetap Y pangkat 3. Ya, X pangkat min 5, ini minnya hilang, tinggal 5 tok. Kenapa? Karena kita sudah pindah di bawah. Ya. Nah, itu tadi mengenai tentang pangkat negatif. Oke, selanjutnya nomor 7 ya. Contoh nomor 7, untuk sifat nomor 7. Ada 25 pangkat 0 ini misalnya. 25 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, mau 1 juta pangkat 0 hasilnya juga 1. Ya. Negatif 10 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Jadi bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Ya. Nah, kalau ada 0 yang nomor 8 ya. Kalau ada 0 pangkat berapapun hasilnya tetap 0. Gitu ya. Ada bilangan berapapun hasilnya dipangkatkan berapa pada 0, dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 0. 0 pangkat min 7. Ya, misalnya 0 pangkat min 7 itu jadinya berapa? Apakah juga 0? Nah, 0 pangkat min 7 seperti ini. Hasilnya apakah 0? Tidak. Nah, berbeda sama ini tadi. Ini tadi kalau min pangkatnya 0 tetap 1. Tapi kalau ini pangkatnya min, ya, nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan jadi 1/0. Nah, 1/0 itu tidak terdefinisi. Jadi di sini perhatikan sifat nomor 8 ini, M-nya ini ya, M-nya ini harus positif, harus bilangan bulat positif. Ya, itu. Jadi tidak boleh bilangan bulat negatif. Nah, soal yang terakhir nih 0 pangkat 0 ya, contohnya ya ini 0 pangkat 0. Oke, anak-anak, itu tadi perpangkatan. Nah, selanjutnya ada latihan. Latihannya 10 nomor. Ini juga silahkan kalian kerjakan sendiri. Tenang, nanti dari latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4, semua ada saya rangkum di belakang. Nah, itu akan ada menjadi tugas wajib, gitu ya, karena hanya dasar-dasar saja. Ya, ini meskipun 10 nomor tapi ini kan tidak terlalu panjang. Apalagi tadi ya di nomor awal yang lebih besar lebih kecil itu kan juga bukan perhitungan yang panjang ya, yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, paling ini yang agak perlu lama paling yang nomor 9 misalnya nomor 10 gitu. Tapi insya Allah kalian melihat dari contoh ini tadi harusnya bisa. Oke anak-anak, itu tadi kita belajar tentang perpangkatan. Nah, sekarang kita belajar akar. Akar kuadrat suatu bilangan. Ya, ini sifat-sifatnya. Ya, silakan kalian perhatikan. Ya, akan sedikit saya jelaskan. Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu A pangkat A pangkat N akar pangkat N. Jadi ini sama. Gitu ya. Kalau sama itu akan menjadi A. Nah, kalau 0 itu tidak terdefinisi. Kenapa?
Karena di antara mereka semuanya ini, intinya itu yang nomor 3 ini. Intinya itu di sini. Nah, intinya di situ. Nah, jadi kalau ada A pangkat M, akar pangkat N itu berubah jadi pecahan seperti ini. Sehingga kalau nomor 1 ini tadi N sama N, ya ada bilangan yang sama, ya N per N adalah 1. A pangkat 1 tetap A. Sedangkan nomor 2, A pangkat, ini kalau nggak ada angkanya, ini 1 sebenarnya, tapi tidak ditulis. Gitu ya, 1 pangkat A pangkat 1, akar pangkat 0. Itu sama aja A pangkat 1 per 0. 1 per 0 itu tidak bisa didefinisikan atau tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya yang nomor 4, kalau ada perkalian ini, nah, yang di luar ini sama, nah ini bisa juga kita tulis seperti ini. Nah, itu ya, akarnya sama, akar N. Nah, tinggal A kali B, tinggal taruh dalam. Selanjutnya nomor 5. Jika beda semua gimana ini? A-nya beda, B-nya beda, M ada N. Ya, bisa dijadikan seperti ini. Ya, A pangkat 1 akar pangkat M dikali B pangkat 1 akar pangkat N. Bisa jadi seperti ini. Silang ya, A-nya jadi pangkat N dikali B-nya pangkat M, tapi mereka ada di dalam akarnya M plus N. Ya, nanti masuk dicontoh aja nanti ya. Begitu juga apabila ada ini masih sama ya, kalau N sama N, atasnya akar A pangkat N, bawah akar B pangkat N, ya ini bisa jadi 1. Ya, N-nya taruh luar, A per B tinggal dibagi aja, A bagi B. Nah, jika nomor 7 ini berbeda, ada M, ini ada N. Nah, ini hampir mirip dengan yang perkalian, cuma yang ini tinggal dibagi ya, sama ini tadi, silang ya, A-nya ganti pangkat N, B-nya pangkat N. Tuh, begitu juga nomor 8. Ini kalau ada A, ya, di luar ini A-nya tidak berpangkat. Jadi A dikali B, nah ini B akar pangkat M, ya, B akar pangkat M, baik itu ditambah atau dikurangi. Ini maksudnya salah satu ya. Kalau soalnya ditambah ya nanti sininya ditambah. Kalau soalnya dikurang, ini ya dikurang. Nah, dengan C ini B akar pangkat M, nah, akan menjadi seperti ini. Ya, jadi yang belakang sama ini. Ya, jika yang belakang sama, ya ini sama, tinggal depannya tinggal ini ditambah atau dikurang. Ya, kalau ditambah ya ditambah, kalau dikurang salah satu. Itu ya. Nah, terakhir jika ada seperti ini, ada akar dari A bisa plus bisa min ya, salah satu ini ya, nanti kalau soalnya plus ya sininya plus, kalau soalnya min sininya min. 2 akar B. Jadi ini B-nya masih di dalam akar ya, ini akarnya panjang ya, ini akarnya panjang, B-nya di dalam akar. Ya, ini ada cara cepatnya ya, yaitu sama dengan P Q. Di mana P tambah Q adalah A, P kali Q adalah B. Ya, agak lebih susah ya. Oke, apa? Kalian perhatikan lagi, kalian amati lagi, gitu ya. Oh, ya. Selanjutnya, ini ada contoh. Nah, contoh 5. Contoh 5, ini misalnya ada akar pangkat akar 125. 125 akar pangkat 3. Nah, 125 akar pangkat 3. Berarti berapa kali berapa ya? Sebanyak 3 kali yang hasilnya 125. Yaitu 5. Gitu ya. Nah, ini yang akar 144. Akar 144 kalau di sini tidak ada angkanya, itu artinya ada angkanya 2 sebenarnya, cuma tidak ditulis ya. Ini sudah menjadi kesepakatan internasional ya. Di akar 144 itu ini akar pangkat 2 dari 144 yaitu 12. Nah, yang nomor 3, bagaimana jika perkalian akar itu tidak sama? Nah, ada 2 cara. Yang pertama, kalian hitung dulu. Akar 25, 5. Akar 36, 6. Akar 144, 12. Jadi 5 dikali 6 dikali 12 itu 360.
Nah, itu cara pertama. Atau cara kedua, kalian kalikan semua akarnya. Nah, ini akar 25 kali akar 36 kali akar 144. Jadi kalau untuk akar bisa dikalikan ya. Akar itu tidak boleh kalau penjumlahan. Jadi kalau perkalian boleh. Jadi tinggal kali aja. 25 kali 36 kali 144. Terus di akar pangkat. Wah, besar banget angkanya. Kalau di akar pangkat nanti hasilnya akan juga tetap sama. 360. Nah, kalau ada nomor 4 soal seperti ini, ya mending dikerjakan satu persatu. Ya ini, akar 256 itu berapa? Ditambah akar 81 itu berapa? Akar 64 itu berapa? Ya, terus akar 49 itu berapa gitu ya. Jadi kalian cukup cari satu-satu gitu ya. Nggak bisa kalau ini kalian tambahkan, itu tidak boleh ya. Akar 256 ditambah akar 81 itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh dijumlahkan. Tapi kalau perkalian ini boleh. Akar 25 dikali akar 36 itu boleh. Jadi akar sekian ya, antara perkalian 25 dan 36 itu boleh gitu ya. Nah, tapi kalau penjumlahan seperti ini tidak boleh. Jadi kalau ada penjumlahan itu dihitung dulu masing-masing ya, atau disederhanakan. Ya, akar 256 itu 16, akar 81 itu 9, akar 64 itu 8, akar 49 itu 7. Tahu ya, waktu SD kalian juga pernah. Nah, kalau misalnya kalian bilang, saya ada video sebelumnya juga, ini nanti bisa kalian lihat. Bisa kalian padukan. Ya, yang kurang dari video ini, kalian sudah lihat di video sebelumnya. Oke, ya ini ya, tinggal dihitung. Ini 16 ditambah 9, ya, dikali 7, yaitu 175 dibagi 8. Nah, itu. Nah, dari tadi sekian ada latihan 1, latihan 2, latihan 3. Ya, ada tugas wajib ya, yang tadi ya, setiap latihan sudah saya rangkum di sini. Nah, silakan kalian kerjakan di buku tugas, dikerjakan dengan caranya, lalu difoto ya, dikerjakan dengan rapi, dengan cara yang benar, kecuali nomor satu mungkin nggak usah pakai cara, boleh langsung diisi aja, dia lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau lupa perintahnya, lupa caranya, kalian tinggal putar video ini lagi ya, kalian putar lagi di menit-menit awal tadi ya. Foto hasil kerjaan kalian, lalu kumpulkan lewat Edmodo ya, dikumpulkan, nanti akan ada tugas wajib di Edmodo. Nah, selain tugas wajib itu ada tugas sunnah ya. Ini boleh dikerjakan, tapi kalau tidak dikerjakan ya rugi gitu ya. Sunnah itu kan hukumnya kalau dikerjakan dapat pahala ya. Misalnya puasa sunnah, misalnya sholat sunnah, itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan rugi. Mau dikasih pahala kok enggak mau. Sama tugas saya juga gitu ya. Tugas sunnah itu dikerjakan di buku tugas, sama dikerjakan pakai cara juga. Nah, nih ya, ini sudah mulai ada peningkatan masuk soal cerita dan sebagainya. Ya, silakan kalian kerjakan. Ini nanti di Edmodo berbeda ya. Tugas sunnah di foto difoto, dikumpulkannya juga di tugas sunnah. Jadi tidak sama ya, tugas wajib juga tugas wajib, sehingga supaya saya tahu gitu ya. Jadi jangan salah masukkan. Nanti di Edmodo, di kelas Edmodo kalian juga akan ada dua ya, ada tugas sunnah, ada tugas wajib. Ya, nanti kalian kumpulkan di tempatnya yang sesuai. Nah, itu saja anak-anak video hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan penjelasan dari awal sampai akhir. Apabila ada ditanyakan, bisa kalian ketik di komen di YouTube ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Yang belum follow IG saya ada ini ya. Ini IG pribadi saya ya. Sehingga kalau kalian ingin tahu lebih kenal, ingin dekat dengan saya lebih jauh, bisa melalui IG ini ya. Terima kasih, banyak salah apabila ada yang kurang berkenan, apabila tadi ada beberapa kali mungkin ada salah ucap gitu ya, yang harusnya negatif diucap positif, yang harusnya positif diucap negatif dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebaikan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Pak Wahyu di sini hanya manusia biasa yang banyak salah, banyak khilafnya, jadi mohon dimaafkan. Tidak ada niat selain ingin
memberikan, berbagi ilmu ya, supaya kalian bisa tetap semangat belajar ya meskipun dari rumah. Sekali lagi terima kasih banyak, sampaikan salam saya kepada orang tua kalian ya, kepada ayah bunda kalian dan juga kalian jangan lupa untuk selalu berbuat baik, selalu menyenangkan hati orang tua kalian. Itu ya. Terima kasih. Billahi fissabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.